Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsufi Ani Rahayu. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pejabat publik yang bernama Ibu Diptania Leli Purwaningrum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya. Gimana Bu Dipta kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan wawancara dengan Bu Dipta dengan tema ASN yang beraneka. Nah, sejauh ini gimana sih Bu Dipta menerapkan nilai-nilai dasar aneka ini baik di lingkungan kerja maupun di tempat yang lain, Bu Dipta? Oke. Sebelum saya lanjut ke pertanyaannya Bu Ani, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bu Ani sudah menjadi bagian dari aparatur sipil negara di Kabupaten Blitar, calon CPNS, calon PNS di Kabupaten Blitar. Semoga barokah untuk Bu Ani dan keluarga, juga untuk Kabupaten Blitar pada khususnya. Oke. Merujuk dari pertanyaan Bu Ani tadi, bagaimana penerapan nilai-nilai aneka di lingkungan kerja saya, seperti itu ya. Oke, kalau berbicara tentang aneka, nilai-nilai dasar ini, itu sama halnya dengan suatu pondasi bagi seorang aparatur sipil negara. Jadi akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi, itu merupakan satu kesatuan yang saya rasa harus mampu untuk para pegawai negeri sipil pada khususnya itu bisa melaksanakan ya di lingkungan kerjanya. Nah, memang sebagai seorang aparatur sipil negara itu kan kita juga bisa dikatakan sebagai panjang tangan daripada pemerintah. Jadi masyarakat secara umum itu biasanya lebih menyorot kepada kita ya, mulai dari bagaimana cara kita bekerja, kemudian bagaimana kita bersikap dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai dasar ini tadi merupakan penjabaran dari keseluruhan itu. Jadi untuk saya pribadi mulai dari akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi itu sendiri memang sebisa mungkin saya bisa mengoptimalkan di lingkungan kerja saya, khususnya untuk saya pribadi ya. Maksudnya mungkin misalnya ini saya kasih contoh ya, Bu Ani, berkaitan dengan akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini sendiri kan lebih mengarah kepada bagaimana kita bertanggung jawab sebagai seorang ASN. Nah, saya pribadi sebagai seorang pengajar, tanggung jawab saya itu kan tidak hanya mengajar, memberikan tugas, kemudian itu semua selesai, bukan hanya di sana gitu loh. Jadi kita kan juga punya kewajiban untuk bisa membentuk karakter si anak peserta didik kita ini tadi. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ada bedanya anak yang bersekolah sama yang enggak gitu kan. Jadi sebagai seorang pengajar kita juga bisa istilahnya apa ya, memberikan pendidikan moral untuk mereka sedini mungkin supaya mereka ketika nantinya terjun di masyarakat itu sudah menjadi pribadi yang istilahnya bisa diterima di masyarakat, tidak menyimpang dari nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti itu. Terus kemudian juga bisa saya contohkan untuk yang kedua berkaitan dengan nasionalisme. Nah, jadi nasionalisme di sini
Lebih mengarah kepada rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara, seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, sebagai seorang pengajar, nah kita bisa dalam proses pembelajaran itu kita menyelipkan istilahnya mungkin juga mengenalkan budaya-budaya kita. Nah, seperti yang kita tahu saat ini kan banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Kemudian jadi sesuatu yang booming, tren gitu ya. Misalnya contohnya aja K-pop kayak gitu. Banyak sekali peserta didik kita yang sangat menggandrungi para opa-opa ini gitu kan. Nah, itu tugas kita bagaimana mereka tidak hanya tahu, oh tren sekarang itu opa-opa Korea yang ganteng-ganteng itu loh, kayak gitu kan. Kita juga bisa mengenalkan budaya kita. Mulai dari mungkin tari-tarian daerah kayak gitu kan. Kita itu sangat kaya akan budaya, ya kan? Jadi mungkin bisa diselipkan dalam pembelajaran itu video-video seperti tari-tarian daerah kayak gitu ya, disesuaikan lah sama materi pembelajarannya. Mungkin kayak gitu, Bu Ani. Mungkin ada lagi? Tadi Bu Dita sudah memberikan contoh akuntabilitas dan juga nasionalisme yang sudah Ibu Dita terapkan beserta hambatan dan tantangannya ya Bu Dita ya. Itu hambatan dan tantangannya itu berasal dari pengaruh luar ya. Untuk selanjutnya Bu Dita aspek etika publik, nilai dasar etika publik dan juga komitmen mutu serta anti korupsi. Itu seperti apa Bu Dita? Maksudnya mungkin implementasi nilai-nilai tadi atau gimana? Untuk implementasinya dulu. Nah, ya, untuk etika publik ini kan istilahnya apa ya? Pencerminan dari norma yang menentukan antara benar dan salah. Etika publik itu kan gitu. Lebih kepada sorotan mungkin istilahnya apa ya? Antara baik dan benar kayak gitu kan ya. Kemudian juga etika publik ini merujuk ke sesuatu yang lebih dari akuntabilitas tadi. Kalau dalam akuntabilitas kita dituntut untuk melakukan tanggung jawab. Nah, dalam etika publik ini bagaimana sih caranya kita bertanggung jawab? Maksudnya perilaku kita dalam proses istilahnya di lingkungan kerja kita itu gimana? Maksudnya kita mungkin memperlakukan dari peserta didik kita, memperlakukan peserta didik kita, atau mungkin juga walinya, seperti itu ya. Mungkin lebih ke sana nggih, Bu Ani nggih. Berkaitan dengan etika publik ini, sebagai seorang ASN ya, di lingkungan sekolah, karena saya sebagai seorang pengajar, nah ini dituntut untuk tidak hanya memberikan pengajaran, maksudnya pembelajaran, tapi saya juga dituntut untuk mampu membimbing. Ya, di salah satu contoh akuntabilitas tadi sudah saya singgung sedikit. Nah, seperti yang kita ketahui, tugas seorang pengajar itu bukan hanya memberikan pembelajaran, tapi juga membentuk karakternya. Juga istilahnya ikut menentukan bagaimana nantinya peserta didik kita ini bisa mampu untuk terjun di masyarakat di kemudian hari seperti itu. Jadi kita juga ikut serta dalam proses pembentukan karakternya. Jadi bukan hanya memberikan pembelajaran, misalnya saya sebagai seorang guru matematika, saya hanya memberikan pembelajaran mereka bagaimana sih cara menentukan luas tabung, bukan hanya itu gitu loh. Nah, tapi juga saya bisa istilahnya memberikan apa ya istilahnya pendidikan karakter untuk mereka. Jadi bisa saya selipkan bagaimana sih sikap seseorang itu ketika menghadapi permasalahan dalam masyarakat misalnya. Kemudian juga bisa diselipkan bagaimana seseorang itu caranya bertanggung jawab, disiplin. Mungkin lebih mengarah ke sana sih Bu Ani kalau berkaitan dengan etika publik ya. Bagaimana sikap kita untuk istilahnya memperlakukan para peserta didik kita, iya kayak gitu. Kalau untuk komitmennya mungkin bisa Bu Dita ditambahkan sendiri,
Untuk Ya, komitmennya Bu Dita berkaitan dengan sendiri. komitmen mutu ya. Hmm. Oke. Berkaitan dengan komitmen mutu. Jadi komitmen itu sendiri kan merupakan wujud dari pelayanan seorang aparatur sipil negara kepada masyarakat dan berorientasi pada kualitas hasil. Ya, Jadi komitmen mutu itu adalah lebih ke apa ya istilahnya, tujuan kita, capaian kita nanti di lingkungan kerja kita itu apa sih kayak gitu. ya. Misalnya sebagai contoh, sebagai seorang ASN di lingkungan sekolah, guru harus senantiasa memiliki komitmen untuk menyajikan pembelajaran yang menarik, komunikatif, dan memang kalau apa ya istilahnya, dalam kondisi normal saja itu banyak sekali tantangan kita ya untuk bisa memberikan pembelajaran yang menarik untuk peserta didik kita. Nah, meskipun mungkin saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ya, itu jangan sampai apa ya istilahnya, kita ini apa ya, terkualitas untuk mereka. Ya. Jadi meskipun kondisi kita mungkin dalam keadaan yang seperti ini, nggak bisa tatap muka, kemudian juga kita nggak tahu maksudnya ini si anak ini karakternya gimana, dia ini maksudnya tipikal anak yang seperti apa. Tidak hanya di sana saja, sekarang kan sudah banyak sekali aplikasi pendukung dalam pembelajaran ya. Nah, semua itu bisa kita manfaatkan dengan belajar, karena di Kabupaten Blitar itu sendiri ya Bu Ani, sering sekali diadakan diklat-diklat pembelajaran secara online, bagaimana kita menyiapkan model-model pembelajaran yang menarik. Nah, ini di tahun 2019 kemarin, ini saya sedikit sharing ya. Ini di tahun 2019 kemarin di Kabupaten Blitar sendiri ini ada pelatihan tentang Microsoft Office 365. Nah, di sana, melalui itu tadi, pelatihan itu tadi, kita bisa manfaatkan di sana. Oh, berarti dengan menggunakan Sway, ya, Sway itu seperti presentasi gitu, anak-anak kan menjadi lebih tertarik gitu kan. Maksudnya tidak hanya pembelajaran itu melulu kita nerangkan, terus anak-anak diberi tugas nggak hanya di sana, tapi kita juga bisa menyajikan materi tersebut dalam suatu pembelajaran aplikasi yang menarik iya buat mereka gitu loh. Kemudian juga untuk pemberian tugas sekarang sudah ada quizzes kayak gitu kan. Mereka juga lebih dipermudah dalam keadaan COVID kayak gini. Mungkin kayak gitu sih Bu Ani kalau berkaitan dengan komitmen mutu. Jadi meskipun kita sekarang mungkin terbatas dari segi lokasi kayak gitu, tapi yang namanya tujuan kita untuk bisa memberikan pembelajaran yang itu tadi, yang menarik, kemudian adaptif, komunikatif, dan solutif itu nggak boleh sampai istilahnya kita terhalang karena kondisi yang seperti ini. Tetap harus diusahakan secara maksimal kita bisa memberikan pembelajaran yang menarik itu tadi. Iya. Saya rasa apa yang sudah Bu Dita utarakan tadi sangat menunjukkan bahwa Bu Dita ini memiliki sikap yang aneka tadi ya. Nah, ini yang terakhir Bu Dita ini mengenai anti korupsi. Nah, di masa pandemi ini kan kita sebagai guru kan harus bisa memberikan materi, nggak hanya materi, kita juga harus membimbing peserta didik dalam jarak jauh ya Bu Dita ya. Nah, solusinya itu seperti apa Bu Dita? Berkaitan dengan nilai dasar anti korupsi ini tadi. Masyarakat Indonesia itu biasanya mengkonotasikan yang namanya korupsi itu dari segi uang. Kebanyakan seperti itu, nggih. Padahal yang namanya korupsi itu sebenarnya luas banget. Kalau kita berbicara tentang korupsi itu kan
lebih merujuk ke bagaimana kita mengambil atau merampas hak-hak dari orang lain. Nah, kalau guru berbicara tentang uang, saya rasa sih enggak ya. Ya seperti yang kita tahu gitu loh, kalau dana-dana sih kayaknya enggak. Cuma yang paling sering dilakukan oleh seorang guru, yang mungkin saya juga ya, itu adalah korupsi waktu. Nah, korupsi waktu ini mungkin dianggap sesuatu yang sepele. Sesuatu yang sepele. Tapi kalau kita berpikir maksudnya secara logis, katakanlah saya misalnya korupsi waktu untuk pembelajaran daring ini sendiri kan 1 jam pembelajaran itu hanya 30 menit. Nah, katakanlah saya mengkorupsi waktu 5 menit. Nah, dalam 1 kali pertemuan. Nah, itu kalau diakumulasikan selama 1 semester mungkin, itu sudah berapa jam gitu loh. Hak mereka yang kita rampas itu sudah, aduh, mungkin ini dianggap sepele, tapi kita juga merampas hak-hak mereka gitu kan. Melalui maksudnya mungkin kita terbatas dari segi waktu. Nah, justru karena terbatas dari segi waktu itu sendiri, berarti kan kita seharusnya bisa mampu untuk mengoptimalkan gitu loh. Dalam waktu 30 menit kalau kita pikir secara logis, memberikan materi, kemudian memberikan tugas, itu kayaknya nggak nutut di sini ya. Tapi kita memang apa ya istilahnya, kita dituntut untuk bisa optimal gitu loh. Makanya ya itu tadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan si waktu itu tadi. Kemudian memang kalau dari segi waktu yang terbatas tersebut mungkin bisa dikatakan kurang optimal nggih. Ya memang kita kan sekarang sedang menghadapi pandemi kayak gini. Tapi ya bagaimanalah upaya kita untuk apa ya istilahnya bisa memberikan yang optimal dalam keadaan yang seperti ini gitu loh. Saya rasa itu semua bisa diatasi, ada solusinya juga. Pemberian materi kan kalau secara daring kayak gini sangat bervariasi, nggih. Bu Ani juga sebagai generasi muda pasti tahulah gimana kiat-kiatnya memberikan materi yang dalam istilahnya waktu yang terbatas, tapi kita bisa mencapai sesuatu yang maksimal, insya Allah seperti itu. Baik Bu Gita, terima kasih atas waktunya. Mengingat ini sudah azan maghrib, Bu Gita ya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya, juga sudah menjelaskan apa sih aneka itu, penerapannya seperti apa, terus bagaimana menghadapi hambatan dan tantangannya gitu ya Bu Gita ya. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Mungkin ada kata-kata terakhir Bu Gita, tips untuk saya mungkin sebelum ini kita tutup. Kalau ini kita sharing and caring ya, mungkin kayak gitu. Kalau berkaitan dengan pesan atau ini juga sebagai pengingat sebagai saya pribadi, untuk saya pribadi ya, kita memang sebagai seorang ASN itu yang terpenting dari kelima dasar ini tadi, nilai dasar ini harus ada dalam diri kita, harus ditanamkan mendarah daging gitu loh. Jadi ketika kita bekerja itu niat kita bukan istilahnya apa ya, untuk sesuatu yang hanya duniawi gitu loh. Mungkin lebih ke sana sih Bu Ani. Jadi kalau kita mau memperkaya diri itu jangan deh jadi ASN. Nah, ASN itu memang dipersiapkan untuk mampu mengabdi ke bangsa dan negara. Kita sebagai seorang pengajar ini termasuk apa ya istilahnya garda terdepan nasib bangsa loh. Nah, apa ya istilahnya masa depan bangsa itu juga ada di pundak kita gitu loh. Bagaimana kita bisa mempersiapkan para generasi muda ini nanti untuk bisa mampu menghadapi tuntutan zaman yang semakin besar kayak gitu. Mungkin sebagai pengingat, remember untuk saya secara pribadi, bekerjalah untuk ibadah, mungkin itu. Oke, terima kasih Bu Gita, sehat-sehat guys. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa bertemu secara langsung, nggak lewat virtual lagi Bu Gita, guys. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.